Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Demak akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik, di mana nanti akan terdiri dari observer, coach, dan juga coaching. Saya Nuri Gunapangistika dari SD Negeri Tangkes 1 sebagai observer, kemudian saya Laili Fatmawati Muthaharoh dari SD Negeri Temuroso 1 sebagai coach. kemudian Saya Fajar Adi Cahyadi dari SD Negeri Guntur 1 sebagai coaching. seperti apa percakapan kami? Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum Bu Laili. Waalaikumsalam Bu Esti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Laili? Alhamdulillah, seperti yang Bu Esti lihat, hari ini saya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Bu Esti sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Nah, tadi kan Bu Laili minta saya untuk melakukan supervisi mengenai coaching ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjadi observer ya Bu nanti. Kemudian saya akan mengamati saat Bu Laili nanti melakukan coaching dengan menggunakan review penilaian. Seperti apakah nanti Bu Laili melakukan coaching dengan alur tirta atau belum. Kemudian juga apakah kompetensi-kompetensi nanti bisa dilalui oleh Bu Laili juga, seperti preset, seperti mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya nanti. Dan saya nanti juga akan melihat bagaimana coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Laili. Seperti itu ya Bu. Kemudian jangan lupa ya Bu, nanti saat proses pelaksanaan coaching, Bu Laili menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Laili ya. Dalam proses coaching ini nanti kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Laili secara spesifik? Jadi begini Bu Esti, seperti yang kita tahu ya, bahwa kompetensi coaching itu ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu merupakan kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu. Betul sekali. Lalu untuk spesifiknya lagi yang ingin Bu Laili lebih tekankan lagi yang mana? Jadi dari ketiga kompetensi itu sebenarnya saya ingin melihat kemampuan saya di bidang mendengarkan aktif Bu. Apakah saya sudah memiliki kompetensi itu atau belum? Jadi saya ingin tahu bagaimana nanti hasil supervisi dari Ibu, penilaian Ibu tentang kegiatan saya, terutama di bidang tadi mendengarkan aktif gitu. Oke, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang akan Bu Laili kembangkan? Menurut saya dengan mendengarkan aktif kita akan tahu bagaimana coaching kita dapat menyelesaikan masalahnya. Kemudian mereka kan punya masalah sendiri ya Bu ya. Kemudian bagaimana dia akan menyelesaikan masalahnya itu dari cara saya mendengarkan aktif. Kemudian selain itu juga memberikan pertanyaan berbobot supaya dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Oke. Kemudian indikator keberhasilan yang bagaimana yang Bu Laili inginkan terhadap coaching nanti Bu? Tujuan dari coaching sendiri itu kan untuk menyelesaikan masalah, terutama si coach tadi yang memiliki masalah. Kemudian dengan kegiatan coaching ini, coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Itu indikator yang ingin saya capai Bu. Seperti itu yang bisa saya tanyakan sebelum Bu Laili melaksanakan coaching nanti. Semoga proses coaching nanti Bu Laili bersama rekan bisa berjalan dengan lancar, dan juga apa yang diinginkan Bu Laili bisa tercapai. Terima kasih Bu Esti. Semoga maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Fajar. Waalaikumsalam Bu Laili. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik meskipun cuaca panas. Oh gitu, ya alhamdulillah. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya Pak Fajar. Iya, Bu. Pak Fajar kemarin menemui saya, Iya, katanya betul. ingin
ngobrol-ngobrol, ingin sharing-sharing, ada permasalahan sedikit, gitu nggak? Iya, betul. Nah, coba ceritakan apa sih yang ingin Pak Fajar ceritakan hari ini? Iya Bu, kemarin itu saya memang menemui Ibu akan akan sharing mengenai permasalahan yang saya hadapi terkait murid saya. Wah, menarik sekali sepertinya ya Pak Fajar. Iya. Begini, karena ini kan percakapan singkat ya Pak Fajar. Iya. Dari percakapan kita nanti, apa sih yang ingin Pak Fajar dapatkan? Dari sharing yang akan saya lakukan pada Bu Laili, ini harapannya saya nanti itu mendapatkan sebuah solusi mengenai apa yang saya alami terkait suatu hal atau kesulitan yang dialami oleh murid saya. Yaitu murid saya itu jarang berangkat. Oh gitu, jarang berangkat. Saya ceritakan nggak jarang berangkatnya itu seperti apa dan alasannya bagaimana? Ya gini Bu, di kelas 6, saya kan mengambil kelas 6 Bu, Iya. itu ada murid yang bernama Adit. Oh iya. Adit itu rumahnya tidak terlalu jauh memang, tapi dia itu dalam 1 minggu Bu, itu hampir 3 kali, bahkan sampai 4 kali itu tidak berangkat sekolah. Minggu ini saja sudah hampir 5 kali sama hari ini tadi tidak berangkat sekolah. Dan kemarin pada waktu dia berangkat sempat saya tanya, kenapa kamu tidak berangkat nak? Jawabannya itu sungguh mengagetkan bagi saya, itu karena hanya masalah dia tidak bisa bangun pagi. Oh gitu. Iya. Masalah yang ingin Pak Fajar selesaikan ini tentang kedisiplinan waktu. Iya. Tentang anak yang sering sekali terlambat. Iya. Dalam 1 minggu hampir 5 kali. Iya. Luar biasa. Minggu ini 5 kali. Iya, 5 kali. Nah, menurut Pak Fajar alasan anak ini apa nih? Nah, setelah saya lebih lanjut untuk bertanya pada anak itu Bu, dia itu sering sekali di malam hari bermain HP. Nah itu pun banyak teman-temannya yang cerita bahwa Pak Adit itu nek malam senengane online Pak gitu. Nah makanya saya itu juga sedikit prihatin kok setiap hari selalu bermain HP. Apakah orang tuanya itu tidak tahu? Iya, mungkin itu taunya orang tuanya dia sudah tidur di kamar Bu, tapi ternyata di malam hari itu dia sering bermain game online ternyata, sehingga kalau paginya itu sulit untuk bangun. Nah, di samping itu juga orang tuanya itu ibunya itu baru melahirkan bulan kemarin, maka anak itu mungkin kan perhatian sedikit kurang mungkin ya Bu ya, karena ada adik bayinya itu, sehingga mungkin tidak dibangunkan, dan anaknya mungkin sudah merasa malas mungkin karena sangat jatuh sekali. Jadi kalau saya tangkap alasan anak ini berarti karena dia suka bermain game online tanpa sepengetahuan orang tuanya kemungkinan ya. Iya. Nah, menurut Pak Fajar, apa langkah Pak Fajar untuk mengatasi masalah ini? Ini kan masalah kelas Pak Fajar ya. Otomatis Pak Fajar punya rencana-rencana untuk mengatasi masalah ini. Rencana awal saya yang pertama itu nanti saya akan konfirmasi pada orang tuanya melalui WA, gitu. Saya telepon secara personal dulu. Kalau nanti kok dalam komunikasi dengan orang tua kalau tidak didapatkan hasil yang menurut saya itu bisa membantu permasalahan ini, ya mungkin langkah selanjutnya saya akan bicara dengan kepala sekolah untuk dapat memanggil orang tuanya datang ke sekolah untuk kita berbagi lah Bu, untuk menemukan solusi yang paling tepat untuk anak tersebut. Kemudian ada satu langkah yang ingin saya lakukan. Nah ini saya meminta Bu Laili untuk menilai apakah ini tepat apa enggak. Ini adalah langkah yang menurut saya itu ya perlu dilakukan, yaitu menggunakan kartu kendali. Jadi kartu kendali itu nanti berisi tabel yang di dalamnya itu ada kegiatan anak. Misalkan di Senin malam dia ngapain di rumah. Nah, nanti setelah itu dikonfirmasi orang tua dengan bukti tanda tangan. Setiap pagi akan saya setiap pagi nanti saya akan tanya. Rencana Pak Fajar bagus sekali ya. Terutama yang terakhir tadi untuk membuatkan kartu kendali supaya orang tuanya juga mengontrol kegiatan anak ini sehari-hari. Nah, menurut Pak Fajar dari semua cara mengatasi tadi yang Pak Fajar sebutkan tadi, kira-kira yang paling memungkinkan yang
memungkinkan, yang pertama tetap saya menghubungi orang tuanya Bu. Kemudian saya juga mungkin karena menurut Bu Laili juga tadi bagus, mungkin saya akan melaksanakan yang kartu kendali juga. Selain itu juga saya mungkin akan sesekali membuat sebuah game yang berbentuk game itu misalkan PR tapi dibuat bentuk game untuk di-share di grup, sehingga anak-anak itu tidak membuka HP ini untuk bermain, tapi juga ada kegiatan belajar di situ. Berarti sudah ada grup WA ya? Sudah. Orang tuanya juga sudah masuk dalam grup itu Sudah. ya. Nanti Pak Fajar bisa melaksanakan kegiatan itu seperti tadi ya, mengikuti orang tuanya juga Iya, bisa. betul. Nah, dari kegiatan-kegiatan Pak Fajar ini kira-kira kapan yang mau dilakukan? Sesegera mungkin Bu, mungkin Senin saya langsung akan mulai dengan Minggu malam itu mungkin membuat kartu kendali, karena itu kartu kendali kan memang hanya untuk saat ini untuk si Adit itu dulu, supaya Adit itu nanti ada perubahan. Kalau nanti dimungkinkan untuk teman-teman yang lain memiliki masalah yang sama, mungkin bisa diterapkan di teman-teman yang lainnya juga. Dari rencana Pak Fajar tadi, komitmen Pak Fajar, kira-kira siapa yang bisa membantu mendukung rencana Pak Fajar tadi? Komitmen saya dulu Bu, Ya. ini adalah suatu memang tugas kita, tanggung jawab ya Bu ya. Itu kan sebagai pendidik ya, kita tentu saja itu membimbing anak. Karena anak kita itu mengalami sebuah kesulitan ya, kita perlu mencari sebuah alternatif solusi yang telah kita rencanakan untuk dilakukan, sehingga nanti hasilnya pun dapat membawa anak itu kembali ke kegiatan yang normal lah, berangkat sekolah, mengerjakan tugas, tidak terlalu banyak main HP. Kemudian yang bisa mendukung saya karena di instansi pemerintahan di sekolah, tentu support dari kepala sekolah, kemudian juga dari rekan sejawat untuk berkolaborasi, kemudian juga mungkin anak didik saya yang lain untuk saya mintai tolong untuk mengingatkan, misalkan di hari ini saya lupa untuk meminta tagihan kartu kendali Adit untuk mengingatkan, ataupun untuk mengingatkan Adit agar tetap konsisten untuk tidak bermain HP terlalu malam. Kemudian yang terpenting adalah komunikasi dengan orang tua. Betul sekali. Jadi yang bisa membantu seperti anak-anak, ya, teman-temannya, kemudian rekan sejawat kita, kepala sekolah dan juga wali murid, itu yang paling penting ya Pak ya, karena itu juga termasuk tanggung jawab dari wali murid juga. Nah Pak Fajar, dari kegiatan coaching ini semoga permasalahan Pak Fajar tadi bisa segera terselesaikan. Amin Bu. Anak yang apa yang tadi Pak Fajar inginkan tentang anak ini bisa terwujud seperti itu ya Pak Fajar ya. Saya doakan semoga kegiatannya lancar, tidak ada masalah apapun. Terima kasih Bu atas masukan yang telah diberikan pada saya, yang awalnya tadi saya tuh ragu Bu, apa ini berhasil apa enggak, bisa berhasil apa enggak, terus apakah cara ini memang tepat apa tidak. Tapi setelah sharing dengan Bu Laili, saya menjadi yakin untuk segera melaksanakan rencana yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan si Adit tadi. Luar biasa rencana Pak Fajar. Terima kasih Pak Fajar. Iya Bu, ya sama-sama. Monggo Bu, saya ada apa? Silakan Pak Ada Fajar, kepentingan. saya kembali ke kelas lagi. Alhamdulillah ya Bu Laili, coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian tadi sebelum melaksanakan coaching sudah sempat saya tanyakan beberapa pertanyaan dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Laili tadi sebelum melaksanakan coaching. Apa saja yang sudah dilaksanakan Bu Laili dari indikator tersebut? Ya, terima kasih Bu Esti. Tadi saya sudah melaksanakan proses coaching bersama coach saya, yaitu Pak Fajar yang tadinya punya masalah ya Bu ya. Kita sudah melaksanakan kegiatan coaching. Kalau menurut saya sih sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Gitu. Jadi sudah saya laksanakan sesuai dengan alur tirta. Apa yang membuat Bu Laili berkata demikian? Jadi begini Bu Esti, menurut saya dalam kegiatan coaching tadi saya sudah melaksanakannya dengan alur tirta. Jadi di mana saya sudah menanyakan tentang tujuan yang ingin dicapai, kemudian menanyakan mengidentifikasi permasalahan dengan menanyakan kepada coach tentang informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya,
dan juga menanyakan tentang rencana aksinya. Selain itu, saya juga menanyakan kepada Koji tentang komitmennya sebagai bentuk tanggung jawab dari tindakan tersebut. Gitu. Luar biasa sekali Bu Laili. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi ya? Jadi menurut saya tadi sebagai observer itu semua sudah bagus Bu, memang sudah sesuai dengan alur perintah. Bu Laili sudah menjalankan coaching sesuai ketentuan alur perintah tersebut, di mana Bu Laili tadi sudah melakukan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi terhadap masalah yang ada pada coaching tersebut, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing coach untuk bercerita dengan mengalir mengenai permasalahannya tersebut. Selain itu juga Bu Laili juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang ia hadapi. Kemudian juga memancing coach merancang rencana aksi sampai memastikan komitmen dan tanggung jawab coach terhadap rencana aksinya tersebut. Nah, saat proses coaching, saya mengamati Bu Laili itu sudah mampu mendengarkan aktif ya, terlihat dari tadi sikap Bu Laili yang lebih banyak mendengarkan dan juga menanggapi dengan positif apa yang disampaikan oleh coach tadi. Kemudian sudah sesuai dengan standar yang kita tuju. Nah, selain itu juga Bu Laili juga tadi memberikan beberapa motivasi-motivasi untuk coachingnya ya. Pokoknya dari proses coaching tadi saya sudah melihat proses Bu Laili melakukannya dengan sangat baik. Selamat pokoknya ya Bu Laili sudah melaksanakan coaching dengan baik. Kira-kira kompetensi apa lagi? Tadi kan kompetensinya mendengarkan dengan aktif yang lebih spesifik. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Laili kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching ini tadi? Jadi begini Bu Esti, tadi kan kompetensi yang ingin saya ketahui yaitu tentang mendengarkan aktif. Nah, saat ini saya ingin mengembangkan kompetensi diri saya tentang mengajukan pertanyaan buat Bu Esti. Jadi, tapi saya harus butuh banyak latihan ya Bu ya, karena dengan pertanyaan bobot itu kan bukan merupakan sebuah kecerdasan, tetapi sebuah keterampilan yang harus saya latih setiap saatnya. Nah, menurut saya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya dapat mengambil kata kunci yang disampaikan oleh Koci, kemudian dapat menggali informasi yang Koci sampaikan, dan dapat mengarahkan Koci untuk menemukan solusi atas permasalahannya itu, Bu. Luar biasa sekali, pokoknya Bu Laili tadi sudah sangat bagus. Kemudian kompetensi mendengarkan aktifnya itu juga sudah sangat bagus. Dan Bu Laili masih ingin menggali lagi kompetensi-kompetensi yang lain, itu sangat luar biasa sekali Bu. Tadi ingin mengembangkan lagi mengenai pertanyaan yang berbobot itu. Padahal tadi pun saya lihat juga sudah bagus pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Laili. Masih banyak latihan ya Bu. Iya, memang harus dilatih. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Apa yang Ibu dapatkan dari proses ini kira-kira? Yang saya dapatkan dari proses ini, saya alhamdulillah dengan kegiatan ini saya mendapatkan arahan dari Ibu juga, mendapatkan solusi juga. Ternyata kemampuan saya di bidang itu sudah mulai muncul, dan terima kasih atas saran-sarannya Ibu sehingga saya bisa mengembangkan kompetensi yang lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu mau menyempatkan waktu untuk menilai atau mengamati kegiatan yang sudah saya lakukan. Sama-sama Bu Laili, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Selamat pokoknya. Terima kasih Bu Esti. Sama-sama. Demikian rangkaian coaching supervisi akademik. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.